guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang kangen dengan film ritualan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang berjudul A Dark Song tahun 2016. Apakah film ini mengisahkan tentang nyanyian hitam? Oh, belum tentu. Lantas, kira-kira seperti apakah kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Sophia, di mana ia sedang OTW menuju sebuah rumah yang akan ia sewa di Kabupaten Wales bagian wetan. Setibanya di tempat tujuan, Sophia langsung melakukan pengecekan karena rumah yang ia sewa harus memiliki kriteria tertentu, di mana salah satunya harus menghadap ke arah barat. Hingga dirasa rumah ini sudah cocok, Sophia pun langsung menyewanya selama setahun, meski harganya sangat fantastis, yaitu 11.000 pound sterling atau setara dengan 240 juta rupiah selama setahun. Lantas, untuk apa Sophia bela-belain nyewa rumah sebesar ini sendirian? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, Sophia langsung mendatangkan seorang pria bersetelan kang mancing bernama Solomon. Namun bukannya tukang mancing sidat, Solomon ini merupakan seorang dukun nyentrik yang disewa oleh Sophia untuk melakukan ritual pemanggilan arwah putranya. Setelah menyurvei tempat, Solomon akhirnya bersedia untuk membantu Sophia. Namun ia meminta bayaran sekitar 100.000 pound sterling. Terlebih ritual ini sangat berbahaya dan akan menguras cakra dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Sophia yang kehabisan duit buat nyewa rumah hanya bisa membayar Solomon setengahnya saja. Meskipun malas, namun karena kliennya ini merupakan seorang wanita, Solomon yang memiliki ide oke-oke saja, asalkan Sophia harus menuruti semua perkataannya. Meskipun terdengar mencurigakan, Sophia yang ingin kembali bertemu dengan putranya sepakat untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian, Solomon berkata jika dirinya akan menggunakan metode dari kitab Abramelin yang proses ritualnya akan memakan waktu sekitar 6 bulan lebih. Dan karena akan memakan waktu yang cukup panjang, Sophia diminta untuk melakukan persiapan terlebih dulu, termasuk menyetok makanan dan kebutuhan lainnya. Di malam harinya, Sophia yang sedang beres-beres seketika terenyuh saat kembali melihat foto kebersamaannya dengan sang putra tercinta yang bernama Asep Gasing. Tak cuman itu, ia pun membawa mainan goblin yang merupakan mainan favorit putranya ketika masih hidup. Di keesokan harinya, Sophia yang selesai berbelanja terlihat menyetok makanan untuk bekal mereka selama 6 bulan ke depan. Di saat itu pula, Solomon mulai melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan ritual. Sebelum menuntaskan lingkaran uyah beriodium, Solomon memperingatkan Sophia jika setelah garis ini dibuat, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar sampai ritual selesai. Mendengar hal itu, Sophia yang sudah siap meminta Solomon untuk segera menyelesaikannya. Di malam harinya, Sophia yang akan tidur tiba-tiba mengalami sebuah penglihatan sesaat sebelum putranya dinyatakan meninggoy. My God, rupanya sebelum dinyatakan meninggoy, Asep sempat diculik oleh seorang nini-nini peot yang sangat misterius. Kira-kira siapakah nini-nini itu? Apakah Wewe Gabel versi Eropa? But bounded.
Di keesokan harinya, dengan setelan dukun perindapan, Solomon menjelaskan jika lingkaran ini merupakan wadah untuk menyimpan cakra gaib. Hingga setelah cakra terkumpul, nantinya mereka akan terhubung ke dunia gaib dan melihat sosok malaikat muncul di tengah-tengah lingkaran. Kemudian, ia pun memperlihatkan simbol segitiga yang merupakan cangkang dari simbol mata Dajjal. Beberapa saat kemudian, Solomon berkata jika di ruangan inilah Sophia akan melakukan meditasi sebagai langkah awal dilakukannya ritual pemanggilan arwah. Kemudian, Sophia diminta untuk mematahkan ranting yang sudah ia persiapkan sebagai tanda ritual akan segera dimulai. Selang beberapa saat, Solomon meminta Sophia untuk bermeditasi sambil membaca mantra. Tak tanggung-tanggung, Sophia diharuskan bermeditasi selama 3 hari tanpa keluar dari lingkaran. Dirasa sudah jelas, Sophia diminta untuk memulai ritualnya sambil membaca mantra dari buku yang sudah ia persiapkan. May my light be protecting me, may chaste and pure, protecting me, guiding me, all my transgressions be washed. Bisa kita lihat, setelah 3 hari Sophia melakukan ritual, ia pun mulai mendapat tanda-tanda gaib. Sesaat kemudian, Sophia pun kaget saat menemukan mainan kesayangan Asep tiba-tiba tergeletak, seolah baru saja dimainkan. Beberapa saat kemudian, Sophia menceritakan apa yang ia alami setelah 3 hari melakukan ritual, dan menurut Solomon, itu merupakan tanda-tanda jika ritual yang mereka lakukan mulai menyentuh alam goib. Dog. Shit. Sontak Sophia pun kaget saat melihat seekor burung gagak menabrak jendela sampai bucat. Lantas Solomon pun berkata jika hal tersebut merupakan tanda lain jika rumah ini sudah mulai memiliki cakra goib. Kemudian Sophia diminta untuk mempersiapkan diri karena ritual berikutnya akan terasa lebih berat serta memakan waktu selama berminggu-minggu. The circles are fucking hard to master. All the other rituals, the shifting consciousness. Beberapa minggu kemudian, Solomon meminta Sophia untuk meminum darahnya. Meskipun dirinya bukan Bella Twilight, mau tak mau Sophia harus melakukannya. Good. What the fuck? Di malam harinya, Solomon langsung menandai suara aneh yang tiba-tiba muncul dari lantai rumah. Melihat fenomena yang tak biasa, Solomon merasa jika pembatas yang ia buat kurang kuat, hingga arwah penasaran lainnya ikut terpancing. Lantas ia pun berniat untuk menambah mantra untuk memperkuat garis pembatasnya. Di hari berikutnya, Solomon terlihat menuliskan mantra-mantra wibu berbentuk kanji di punggung Sophia, di mana ini merupakan syarat supaya Sophia mendapat perlindungan saat terkoneksi dengan alam goib. Namun di tengah proses penulisan mantra, seketika Solomon ngiler saat melihat Sophia membuka kutangnya. Setelah kejadian tadi, Solomon yang tak kuasa menahan gejolak cacing sempak meminta Sophia untuk berdandan secantik mungkin. Meskipun heran, Sophia hanya bisa menurut. Setelah berdandan, Solomon meminta Sophia untuk membuka skin bagaikan dukun gabrut. Rupanya Solomon ingin menjadikan Sophia sebagai media bacol dengan alasan untuk memperkuat mantra dalam tubuhnya. 10 detik kemudian, setelah berganti oli secara kilat, Sophia pun kesal karena ia baru sadar jika hal ini bukanlah bagian dari ritual. Di keesokan harinya, Sophia yang dendam langsung mencampurkan ciompolnya pada sayur yang akan disuguhkan pada Solomon. It works.
tricks. It's 2-3 passes at it. It's a Beberapa saat kemudian, Sophia yang merasa ditipu memutuskan untuk membatalkan rencananya. Terlebih ia hanya merasa dimanfaatkan saja. Melihat hal itu, Solomon berusaha menahannya karena jika Sophia keluar dari pembatas, mereka semua akan celaka. Ia pun meyakinkan Sophia jika sebentar lagi ia akan melihat keajaiban. Meskipun ragu, Sophia yang ingin bertemu dengan putranya memutuskan untuk melanjutkan ritualnya. Hingga beberapa hari kemudian, Sophia pun senang saat melihat bunga segar yang tiba-tiba muncul. Lantas dengan pedenya, Solomon berkata jika hal ini merupakan tanda dari fase kedua, di mana makhluk goib sudah mampu memberikan benda-benda. Melihat hal itu, Sophia pun semakin optimis. Hingga pada ritual selanjutnya, seketika Sophia pun terperangah saat ia melihat fenomena hujan bubuk emas yang tiba-tiba muncul begitu saja. Setelah melakukan ritual, Sophia diminta untuk mempelajari mantra untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Karena cenah, di fase pertengahan si iblis akan berusaha muncul untuk mengganggu proses ritual. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Sophia pun merasa aneh karena akhir-akhir ini ritual yang ia lakukan belum mampu mendatangkan Asep. It's not fucking working! Melihat emosi Sophia yang meledak, Solomon akhirnya menyadari jika Sophia memiliki tujuan lain. Dirasa tak perlu merahasiakannya lagi. Sophia pun berkata jika tujuan sebenarnya yaitu untuk menuntut balas pada seorang nini-nini yang telah menumbalkan putranya dalam ritual sesat, di mana ia ingin membangkitkan Asep untuk membalas dendam. Mendengar hal itu sontak membuat Solomon syok parah karena ritual ini merupakan salah satu ritual suci di mana niat jahat akan berdampak secara langsung pada si pengguna, dan suenya ritual ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. fucking thing! Get out my sight, you... Di pagi buta, Sophia diajak Solomon ke kamar mandi untuk menebus kebodohannya, di mana kini Solomon ingin membersihkan Sophia dari dosa-dosa yang menjadi pantangan dalam ritual ini. I'm gonna duck you under 3 times. Take this soul and find it new. My God, entah apa maksudnya. Tiba-tiba saja Solomon malah menenggelamkan Sophia. Beberapa saat kemudian, Sophia pun kesal pada Solomon yang hampir membuatnya mati. Namun Solomon berkata, jika hal itu merupakan salah satu cara agar Sophia terlahir kembali tanpa dosa. I think this is the price I gotta pay. Betapa syoknya Sophia saat melihat Solomon tercucuk pisau. Di tengah rasa mules, Solomon berkata jika ritual ini sudah berhasil, di mana malaikat pelindung Sophia berusaha membalas perbuatannya. What should we do with this? Oh, the knife, was it clean? So you're going to tell me now? Yeah, it's not what you think. This is us fucking bonding or anything. I promise you. Beberapa hari kemudian, luka Solomon harus mengalami infeksi berat akibat tidak mendapat penanganan dari puskesmas. Apalagi saat ini, Solomon tidak bisa kemana-mana sebelum ritual yang mereka lakukan selesai.
Singkat waktu, Sophia yang khawatir mengajak Solomon untuk nekat menerobos pembatas supaya Solomon bisa secepatnya mendapat penanganan medis. Namun Solomon yang merasa semuanya sudah terlambat langsung menolak dan meminta Sophia untuk menyelesaikan apa yang ia mulai. Dan bisa kita lihat kondisi Solomon sudah sekarat, di mana lukanya mulai mengeluarkan banyak nanah. Sementara di sisi lain, setelah beberapa bulan melakukan ritual, Sophia pun kaget saat kini ia mendengar suara Asep yang meminta tolong. I can hear you. You don't understand yet. Di saat itu pula sosok ini meminta Sophia untuk membuka pintu. Akan tetapi Sophia merasa jika sosok ini bukanlah putranya. Keep quiet in my ear. In the country. Open the door. Mommy, please. It's here. It's here. I'm not going to. Di tengah rasa ngeri, Sophia diperingatkan untuk mempersiapkan diri karena si iblis pasti akan kembali dengan tipu muslihatnya yang lebih kuat. Di malam harinya, Sophia yang sedang mempelajari langkah selanjutnya tiba-tiba merasakan sesuatu. My God! Seketika Sophia merinding saat melihat sosok misterius yang sedang duduk di dalam kegelapan. Dan setelah mengalami kejadian tersebut, Sophia yang ketakutan memutuskan untuk tidur bersama Solomon. Di saat itu pula Solomon yang ripuh merasa jika tak lama lagi hidupnya akan segera berakhir. Ia pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa membantu Sophia sampai ritual ini berakhir. Di keesokan harinya, Sophia pun syok parah saat mendapati Solomon telah meninggoy. Di tengah kebingungan, Sophia yang tidak ingin terjebak di rumah ini, mau tak mau harus menyelesaikan ritualnya sendirian saja. Lantas, ia pun bergegas mengecek buku-buku peninggalan Solomon. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja buku petunjuk ritualnya telah dirusak dan dicoret-coret. Alhasil, Sophia pun tidak mampu menuntaskan ritualnya. Di tengah keputusasaan, Sophia memutuskan untuk paduli Bagong, di mana ia memilih untuk pergi saja dari rumah ini dengan melewati garis pembatas. Hingga setibanya di mobil, kesialan terus ia alami dengan mobilnya yang tiba-tiba mogok. Lantas apa boleh buat, ia yang tak punya pilihan lain terpaksa pulang dengan berjalan ceker. My God, betapa syoknya Sophia saat dirinya tidak bisa pergi kemana-mana dan malah kembali lagi ke tempat semula alias Kasarung. Dirasa dirinya tak bisa lari lagi, Sophia pun memutuskan untuk pasrah meski harus mokat di dalam rumah ini sendirian. Di tengah keputusasaan, Sophia pun panik saat melihat jasad Solomon ditarik oleh sosok misterius. Dirasa ngeri, Sophia bergegas pergi ke lantai 2. My God, meski gak kaget, tapi Sophia langsung merinding saat melihat gerombolan arwah penasaran yang tubuhnya seperti ketumpahan cat Falcon. Di tengah teror yang semakin menjadi, Sophia hanya bisa bersembunyi di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Sophia yang akan tidur kembali diteror oleh si Jurig yang kini menyerupai suara Asep. Akan tetapi Sophia berusaha mengabaikannya.
Di keesokan harinya, Sophia pun heran setelah mendengar suara aneh di lorong. Betapa syoknya Sophia saat ia melihat seorang nini-nini yang membawa arwah Asep. Lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian, Sophia pun panik saat dikerumuni sosok jurig yang akan menyiksanya secara brutal. Setelah kehilangan jari tangannya, Sophia yang panik berusaha keluar dari tempat ini. Di tengah situasi mencekam, Sophia yang menyesal berusaha meminta maaf dengan niatannya yang ingin membalas dendam. Dan setelah mengatakan penyesalannya, tiba-tiba cahaya putih muncul hingga membuat para arwah membiarkannya pergi. Entah sosok apa ini. Seketika Sophia terperangah saat melihat sosok tinggi besar bersetelan Hercules Mulus ngejogrok di tengah-tengah lingkaran ritual. Hingga di tengah rasa syok, Sophia yang merasakan kehangatan langsung meminta maaf, di mana ia menyesal telah mempunyai niat jahat pada orang lain. Dan kini, ia hanya ingin diberi kekuatan untuk bisa menerima takdir putranya. Singkat waktu, Sophia yang berhasil keluar dari alam gaib merasa lega karena setelah bertemu dengan Hercules Mulus, ia pun bisa mengikhlaskan kematian putranya. Bagaimana film yang cukup absurd bukan? Intinya, rencana Sophia melakukan ritual bertujuan untuk membalas dendam. Namun ternyata, niat jahat itu sangat bertentangan dengan metode Solomon, di mana yang ia tahu Sophia hanya ingin bertemu kangen dengan putranya. Hingga dari niat jahat itu, kesialan demi kesialan terjadi sampai membuat Solomon kehilangan nyawanya. Tapi di akhir cerita, Sophia yang hampir disiksa oleh para arwah akhirnya diberi kesempatan kedua setelah ia mendapat pengampunan dari sosok Hercules Mulus. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut sekalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film A Drug Song tahun 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.